Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini, kita akan belajar mengenai regulasi sarana dan prasarana kantor. Dalam menjalani kehidupan, manusia memiliki berbagai tata aturan yang harus dipatuhi. Manusia dapat bertindak sesuai kehendak bebasnya, namun perlu adanya rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Maka dari itu, regulasi dibuat oleh lembaga pemerintah ataupun pihak lain yang berwenang dengan mengedepankan kepentingan umum, sehingga mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pihak. Dalam materi hari ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian regulasi sarana dan prasarana kantor. Yang kedua adalah regulasi dalam bidang sarana dan prasarana kantor. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yakni terkait pengertian. Kita akan membahas pengertian regulasi terlebih dahulu. Regulasi merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Dengan kata lain, regulasi merupakan suatu tata aturan yang digunakan untuk pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sarana ditujukan untuk benda-benda yang memiliki ukuran kecil dan dapat dipindahkan. Contohnya seperti buku, meja, kertas, kursi, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak. Contohnya seperti gedung, tanah, ruangan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pengertian regulasi sarana dan prasarana. Regulasi sarana dan prasarana adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana pemerintah yang berhubungan dengan perlengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk tercapainya pelayanan prima kepada pelanggan atau masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas terkait regulasi bidang sarana dan prasarana. Terdapat 3 regulasi. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang disingkat Permen PAN RB nomor 48 tahun 2013 tentang standar sarana dan prasarana kantor. Selanjutnya yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Dalam Negeri atau yang disingkat Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Dalam Negeri atau Permendagri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam terkait Permen PAN RB nomor 48 tahun 2013 tentang standar sarana dan prasarana kantor. Standarisasi sarana kantor disusun berdasarkan 10 asas. Yang pertama adalah asas tertib, yakni pengelolaan sarpras di lingkungan kantor harus dilakukan secara teratur sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua adalah adil, yakni penataan sarpras di lingkungan kantor harus dilakukan secara proporsional. Artinya, antara kantor satu dengan kantor lainnya memiliki fasilitas yang sama atau tidak jauh berbeda. Selanjutnya adalah asas transparan, yakni pengelolaan sarpras harus dilakukan dengan jelas dan terperinci. Selanjutnya, asas efisien dan efektif, maksudnya adalah penataan sarpras di lingkungan kantor harus dilakukan secara sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Selanjutnya untuk asas manfaat,
yakni penataan sarpras di lingkungan kantor harus sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya, untuk asas keselamatan, yakni pengelolaan sarpras di lingkungan kantor harus memperhatikan keamanan dan keselamatan pegawai selama menjalankan tugas. Selanjutnya adalah asas kesejahteraan, yakni penataan sarpras lingkungan kantor harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pegawai saat melakukan tugas dan menggunakan fasilitas yang ada. Selanjutnya adalah asas kepatuhan, yakni penataan sarpras lingkungan kantor harus distandarkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Asas akuntabel adalah penataan sarpras di lingkungan kantor harus dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaannya. Dalam penyusunan standar sarana prasarana kantor memiliki beberapa maksud. Yang pertama adalah untuk kepastian ketentuan penggunaan kantor, alat perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. Yang kedua, untuk keseragaman penggunaan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor. Yang ketiga adalah untuk menunjang kelancaran proses pekerjaan. Yang keempat adalah untuk memudahkan komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar penjabat dan pegawai di lingkungan instansi, khususnya lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya adalah untuk kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan. Dan yang terakhir adalah untuk kemudahan pengamanan arsip dan dokumentasi. Berikut ini standar sarana dan prasarana kantor yang ditetapkan dalam peraturan ini. Yang pertama terdapat ruang kantor, yakni ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan alat-alat perlengkapan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya ruang kerja, ruang tamu, dan ruang rapat. Selanjutnya yang kedua ada ruang penunjang, yakni ruang yang berfungsi sebagai penunjang atau pelengkap dalam kegiatan kantor. Contohnya seperti ruang ibadah, lobi, ruang arsip, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perlengkapan ruang kantor. Nah, untuk masing-masing ruang kantor memiliki standar perlengkapan yang berbeda-beda. Contohnya, pada ruang rapat utama memiliki standar perlengkapan terdapat meja dan kursi rapat, lambang negara, foto presiden dan wakil presiden, whiteboard, LCD, jam dinding, kalender dinding, dan kalender meja. Yang keempat adalah perlengkapan ruang penunjang. Sebagaimana perlengkapan ruang kantor, masing-masing ruang penunjang juga memiliki standar perlengkapan yang berbeda-beda. Contohnya pada ruang ibadah terdapat karpet, rak peralatan sholat, rak sandal atau sepatu, sajadah, dan AC. Selanjutnya yang kelima adalah kendaraan dinas. Nah, untuk masing-masing jabatan memiliki standar kendaraan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas terkait Peraturan Pemerintah Dalam Negeri atau Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Dalam peraturan ini dijelaskan pengertian barang milik daerah, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas APBD atau perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya, barang milik daerah, perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh sebagai hibah atau sumbangan, pelaksanaan dan perjanjian kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian pada Permendagri nomor 17 tahun 2007, tepatnya pada pasal 4, dijelaskan terkait pengelolaan barang milik daerah yang meliputi 13 tahap. Mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, hingga yang terakhir terdapat tuntutan ganti rugi. Dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 pasal 5, dijelaskan terkait pejabat pengelola barang milik daerah. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah dibantu oleh 6 pihak. Yang pertama ada sekretaris daerah selaku pengelola.
kedua ada Kepala Biro atau Unit Pengelola Barang milik daerah selaku pembantu pengelola. Yang ketiga ada Kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna. Yang keempat ada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna. Yang kelima terdapat penyimpan barang milik daerah. Dan yang terakhir ada pengurus barang milik daerah. Kemudian kita akan membahas regulasi yang ketiga, yakni Permendagri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kantor. Standar sarana dan prasarana kerja meliputi yang pertama ada ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan yang terakhir adalah kendaraan dinas. Dalam peraturan ini dijelaskan lebih lanjut terkait standarisasi sarana dan prasarana kerja, seperti standar ukuran ruang kantor, spesifik perlengkapan yang harus dimiliki masing-masing ruangan, jenis-jenis rumah dinas, jenis-jenis kendaraan dinas, dan masih banyak lagi. Sekian penyampaian materi hari ini. Semoga video ini mampu menambah pemahaman kalian terkait materi regulasi sarana dan prasarana kantor. Terus berjuang dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.